Bab 75, Kembalinya, 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kastil Singa Hitam, Yujin bertanya. Mata Yujin berbinar cerah saat dia mengangkat kepalanya. Di seberangnya, Qian sedang mengunyah makanan, tidak di udara. Dengan mulut setengah terbuka dan tangannya mengangkat sesendok kosong udara ke bibirnya, Qian tampak seperti kehilangan separuh akalnya. Ini semua karena buku yang dia terima dari Yujin. 3 hari setelah dia kembali ke perkebunan utama, Yujin telah selesai menulis buku untuk Qian dengan tangan, tidak dengan sihir dan telah menghadiahkannya kepadanya. Itu benar, Ancila adalah orang yang menjawab pertanyaan Yujin. Sambil memelototi putranya, yang tersesat di bukunya saat makan, Ancila menahan keinginannya untuk menegurnya. Sebagai ibunya, dia merenungkan apakah dia harus mendukung pertumbuhan putranya atau mengkritiknya dengan keras karena mencoba makan seteguk udara sambil membaca buku di meja makan. Ancila memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Kupikir Dewan Tetua telah berkumpul di Kastil Singa Hitam untuk mempersiapkan upacara pendewasaan Anda, tetapi tampaknya mereka sedang menunggu Anda, karena mereka telah mengundang Anda dan Qian untuk mengunjungi Kastil Singa Hitam. Jawab Qian bingung sambil mengerucutkan bibirnya. Jawabannya tidak dimaksudkan untuk menunjukkan keheranan pada kata-kata Ancila. Sebaliknya, itu adalah cerminan betapa asyiknya Qian dalam buku itu, meskipun itu membuatnya merasa seperti kepalanya berputar. Qian bertanya pada dirinya sendiri, bukankah ini hanya omong kosong? Apakah hal seperti ini benar-benar mungkin? Dalam buku yang ditulis Yujin untuknya, tidak seperti yang diharapkan Qian, tidak ada penjelasan tentang menangkis atau teknik bertarung lainnya. Sebaliknya, satu-satunya hal yang terdaftar adalah cara untuk menekankan inti seseorang sampai ke titik siksaan neraka. Lebih khusus lagi, menyebarkan mana yang diekstraksi dari kor ke seluruh tubuh dan kemudian mengedarkannya, dengan kor bertindak sebagai jantung dan mana sebagai darah. Kemudian, ketika Anda sudah begitu akrab dengan ini sehingga Anda bisa mempertahankannya secara tidak sadar, Anda perlu menggerakkan tubuh Anda hanya dengan mana Anda, bukan kekuatan otot Anda. Ini mirip dengan gaya fisik yang ketinggalan zaman dari kitab suci pelatihan mana, yang telah didorong ke dalam ketidakjelasan oleh kitab suci pelatihan pernapasan inti dan mana. Keduanya adalah cara untuk melatih mana Anda melalui gerakan fisik. Namun, tidak seperti kitab suci pelatihan fisik asli, yang mengumpulkan mana dengan menggerakkan tubuh, metode Yujin telah diadaptasi untuk Qian, yang telah membentuk inti dengan formula api putih. Karena itu, Qian perlu membiasakan diri untuk secara aktif memindahkan simpanan mana yang terkumpul. Untuk melakukannya, cara terbaik adalah menjaga semuanya kecuali mana dari bergerak aktif. Kemudian, setelah dia terbiasa menggerakkan tubuhnya hanya dengan mana, Qian akan menghentikan operasi core-nya. Tidak menggunakan core-nya akan memaksa tubuh Qian untuk memperbaiki dirinya sendiri, menyebabkan mananya mengikuti gerakan tubuhnya secara alami. Bajingan ini, bukankah dia hanya menulis apapun yang terlintas dalam pikirannya? Qian menggerutu pada dirinya sendiri. Dari sudut pandang Qian, pelatihan seperti itu sama sekali tidak masuk akal. Tanpa mengoperasikan inti Anda, bagaimana Anda bisa menggambar di mana Anda? Tidak, itu bukan di mana masalah dimulai. Apakah dia benar-benar seharusnya mengedarkan mana dari intinya seperti itu adalah darahnya dan kemudian hanya menggunakan mana untuk menggerakkan tubuhnya? Bahkan otot akan lelah dan robek saat digunakan secara berlebihan, jadi bukankah ini hanya cara yang sama untuk menyalahgunakan mana? Di tempat pertama, mana yang dihasilkan oleh core tidak terbatas. Buku ini menyuruhnya untuk memeras semua mana core-nya tanpa meninggalkan setetes pun. Jika Qian mengikuti instruksi ini, dia pasti akan pingsan karena kehabisan mana. Mengulangi ini berulang-ulang hanya akan merusak core-nya dan membubarkan semua mananya, dan setelah itu, Qian pasti akan menjadi cacat yang tidak bisa menangani mana pun selama sisa hidupnya. Kau serius menyuruhku melakukan ini? Qian bertanya dengan skeptis. Yujin membenarkannya, itulah yang saya lakukan. Berhenti membualku, tanya Qian. Hei sekarang, ada apa dengan kata-kata kasar di meja makan itu? Yujin menegurnya, tidak bisakah kamu merasa ibu tiri memelototimu? Qian menelan ludah dan menutup bukunya. Memang, Ancila, yang duduk tepat di sebelahnya, memelototi Qian dengan mata terbuka lebar karena marah. Jika itu hanya membaca buku di meja makan dan mengunyah udara, dia merasa seperti dia bisa menunjukkan pengertian dan mengizinkannya sebanyak itu. Namun, Ancila tidak bisa mentolerir sikap kejam Qian yang tidak menunjukkan rasa terima kasih atas ajaran Yujin dan malah menyalakan dermawannya dengan mata penuh kecurigaan. Qian, panggil Ancila. Iya, jawab Qian lemah lembut. Minta maaf pada kakakmu, Yujin, perintahnya. Dia secara pribadi menulis buku ini, semua demi Anda, bukan begitu? Qian terbata-bata, aku sangat. Kau bajingan gila, bukankah kau mengolok-olokku dengan menyuruhku melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal? Meskipun kata-kata marah ini mengancam akan keluar dari dada Qian, sementara mata Ancila yang menyipit tertuju padanya, dia pasti tidak bisa melepaskannya. Akhirnya, Qian menundukkan kepalanya dan bergumam, maaf. Selama kamu tahu kesalahanmu, memang benar bahwa saya menjadi lebih kuat dengan menggunakan metode ini, jadi berhentilah curiga bahwa itu tidak akan berguna bagi Anda dan berlatihlah dengan rajin. Semoga berhasil, kata Yujin, menyemangatinya.
Eugene tidak berbohong. Di kehidupan sebelumnya, Hamel telah melatih Mana dengan menggunakan kitab latihan fisik sampai Vermont dan Sienna memperbaikinya untuknya. Tanpa mempedulikan core-nya atau apa yang terjadi padanya, dia baru saja merobek otot-ototnya sampai dia hampir mati, membuat tulangnya berderit karena tegang, dan membebani tubuhnya dengan keyakinan bahwa ini akan memungkinkan lebih banyak mana untuk berada di dalam dagingnya. Itu hanya bagaimana itu. Yang dimiliki Hamel hanyalah kitab suci pelatihan mana yang murah yang terutama digunakan oleh tentara bayaran. Itu adalah era di mana kamu bisa menemukan mayat monster, binatang iblis, manusia, dan terkadang bahkan demon fog berserakan kemanapun kamu pergi. Itu adalah era di mana perang dan konflik tidak pernah berhenti. Untuk seorang tentara bayaran yang hidup dengan pedangnya untuk mencari nafkah, dia harus bisa bertarung lebih baik dari yang lain dan lebih lama dari yang lain. Itu adalah profesi yang secara alami mengharuskan Anda untuk bekerja terlalu keras pada tubuh Anda. Meskipun aku mencoba untuk merombaknya sendiri, kenang Eugene. Saat mempraktikkan tulisan suci pelatihan mana yang murah itu, dia telah membuat penyesuaian sehingga lebih mudah digunakan. Sekarang di atas itu, dia juga telah memodifikasinya untuk bekerja bersama Formula Api Putih. Eugene bergumam pada dirinya sendiri, dan bajingan ini bahkan tidak memiliki kesopanan untuk mengatakan, terima kasih, dengan air mata di matanya. Eugene, Ancila memanggilnya dengan nada minta maaf. Eugene menepis kekhawatirannya, ya, karena dia mengatakan bahwa dia menyesal, tidak apa-apa. Saya yakin dia akan meneteskan banyak air mata di masa depan. Eugene tidak berniat berkelahi dengan Ancila. Dia menoleh ke Qian, bahkan jika kamu tidak mau, begitu kamu memulai latihanmu, aku yakin kamu akan mengeluarkan banyak air mata dan ingus. Tetapi Anda harus tetap mengingat hal ini. Tidak cukup hanya mengeluarkan air mata dan hidung Anda berair. Jika hal-hal masih mengalir keluar dari tubuh Anda, itu berarti Anda masih memiliki ruang untuk mendorong sesuatu. Anda harus terus berlatih sampai air mata dan ingus berhenti mengalir. Sampai kamu buang air besar dan muntah darah. Qian, yang tadinya iseng mengutak-atik sampul buku, sekarang mengangkat bahunya saat mendengar kata-kata itu. Itulah yang perlu aku lakukan bahkan untuk bisa menginjak bayanganmu. Jika saya ingin menjadi patriark klan hati singa, setidaknya saya siap melakukan sebanyak itu, kata Qian menerima. Git yang menyebalkan, gumam Eugene. Oh, manis sekali, Qian menyeringai. Meskipun aku tidak yakin mengapa kedengarannya sangat menyenangkan mendengarmu memanggilku menyebalkan. Eugene memamerkan giginya dengan senyum lebar, lalu berbalik menghadap Ancila. Jadi, Ibu Tiri, kapan kita harus pergi ke Kastil Singa Hitam? Dia bertanya. Mereka bilang untuk datang segera setelah kamu siap, jawab Ancila. Kalau begitu ayo pergi sekarang, kata Eugene dengan percaya diri. Mereka seharusnya memiliki semua yang kita butuhkan di sana, jadi bukankah kita hanya perlu mengambil apa yang ada di tubuh kita? Hei Qian, kamu juga baik-baik saja dengan itu, kan? Kastil Singa Hitam. Mengapa mereka berbicara tentang Kastil Singa Hitam? Qian tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, mungkin karena dia tenggelam dalam buku itu, jadi matanya melayang ke sana-sini saat dia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa hanya menutup mulutnya, jadi dia dengan ragu menjawab, iya. Peristiwa yang sangat beruntung, Eugene dengan riang berpikir pada dirinya sendiri. Tidak, haruskah dia benar-benar senang dengan ini? Ketika dia meninggalkan ruang makan, dia mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Kastil Singa Hitam terletak jauh di dalam pegunungan Uklas. Itu adalah tempat di mana bahkan anggota klan Lionheart dilarang masuk tanpa izin. Untuk memasuki Kastil Singa Hitam, Anda harus diakui keahlian Anda dan menerima panggilan dari Ksatria Singa Hitam. Adapun pengakuan ini, tidak peduli seberapa besar seseorang ingin bergabung dengan Ksatria Singa Hitam, jauh dari mudah bagi mereka untuk menerima persetujuan. Ini karena Dewan adalah orang yang menilai apakah seseorang memenuhi syarat untuk menjadi Singa Hitam. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah anak-anak dari keluarga utama yang telah menyerahkan hak suksesi mereka untuk memperebutkan posisi patriark. Ciel dapat bergabung dengan Knights of the Black Lion di usia muda dan menjadi pengawal Charmaine karena dia telah melepaskan hak ini. Untuk menjadi Kastil Singa Hitam, ini akan menjadi pertama kalinya upacara pendewasaan jalur langsung diadakan di tempat lain selain perkebunan utama, gumam Qian, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah diberi pengarahan. Pada situasi buku itu dengan hati-hati dipeluknya. Yah, aku mengerti mengapa mereka melakukannya. Berkat bajingan itu, Edward, kami, sebagai putra ayah kami, menerima perhatian Dewan, klaim Qian. Apakah itu masalahnya? Eugene bertanya dengan ragu. Tentu saja, itu masalahnya, desak Qian. Ayah telah berada dalam posisi yang sulit untuk sementara waktu sekarang. Kamu tahu kenapa, kan? Karena Edward, dan mungkin aku juga, jawab Eugene dengan nada apatis. Eugene tidak begitu bijaksana sehingga dia tetap tidak mengetahui hal ini. Bahkan hanya mengubah format upacara kelanjutan garis darah sudah cukup untuk membuat banyak orang memperhatikannya. Tetapi Gillette kemudian segera mengadopsi seorang anggota cabang jaminan sebagai anak angkatnya, dan telah mengambil winit dari gudang harta karun perkebunan utama dan meletakkannya di tangan Eugene. Bahkan sebagai patriark, Gillette pasti harus menanggung banyak kritik pada hari itu.
Meskipun Gilead tidak pernah sekalipun berbicara dengannya tentang hal ini, Eugene dapat dengan mudah menebak bahwa resolusi Gilead untuk mereformasi tradisi kuno keluarga mereka tidak berjalan mulus. Mereka bahkan mungkin mencoba mendisiplinkan kita, Qian memperingatkan dengan ekspresi serius. Dengan memanggil pembuat onar sepertimu, mereka mungkin memperingatkanmu. Dan bagaimana denganmu? Eugene bertanya. Saya akan menjadi patriark berikutnya, jadi mungkin mereka memberi selamat kepada saya sebelumnya. Atau mungkin, napas Qian terengah-engah saat dia menghilang. Saat matanya bersinar karena kegembiraan, dia mengepalkan tinjunya yang gemetar dan berkata, mereka bahkan mungkin berencana mengizinkanku memasuki makam leluhur kita. Eugene tidak begitu bersemangat dengan pemikiran ini seperti Qian. Sebaliknya, dadanya menjadi dingin seolah-olah es telah dituangkan ke atasnya. Sebagai tempat Vermont tinggal paling lama, Gunung Uklas juga menyimpan makam yang konon miliknya. Lokasi persis makam Vermont di gunung sangat dirahasiakan. Bahkan patriark dari klan Leonhardt tidak diizinkan untuk mengetahui terlalu banyak tentang makam leluhur mereka. Meskipun aku harus membuka peti matinya, pikir Eugene dengan prihatin. Eugene perlu memeriksa makam Vermont dengan segala cara. Tidak seperti apa yang tercatat dalam sejarah, Vermont tidak meninggal dengan tenang. Atau, setidaknya, dia mungkin tidak melakukannya. Konten iklan. Eugene perlu mengkonfirmasi mayat Vermont untuk mengubah kecurigaan ini menjadi kepastian. Atau mungkin mereka bahkan menunjukku sebagai penguasa tombak iblis. Kata Qian, masih terjebak dalam kegembiraannya. Tidak. Alih-alih tombak iblis, mereka mungkin benar-benar menunjukku sebagai penguasa palu pemusnahan. Bagaimanapun, itu akan sangat menakjubkan. Lagi pula, bahkan ayah tidak bisa menjadi master tombak iblis atau palu pemusnahan. Demon Spear Luentos dan Annihilation Hammer Jigolat adalah senjata yang digunakan masing-masing oleh Raja Iblis Kekejaman dan Raja Iblis Pembantaian. Senjata-senjata ini tidak disimpan di gudang harta karun utama dan malah disimpan di kastil Singa Hitam. Master Demon Spear Luentos saat ini adalah kepala dewan dan yang tertua dari Leonhardt, Immortal White Lion, Doines Leonhardt. Ayah Gilead, mantan patriark yang sudah lama meninggal, adalah penguasa Jigolat palu pemusnahan. Setelah kematian mantan patriark, dengan alasan bahwa Annihilation Hammer terlalu berbahaya dan akan mengekspos perkebunan utama ke terlalu banyak ancaman, itu telah dipindahkan ke kastil Singa Hitam. Master Annihilation Hammer saat ini adalah cucu Doines, Dominic Leonhardt, kapten divisi pertama di Knights of the Black Lion. Ketua Dewan sudah sangat tua. Dengan kata lain, dia sudah lama melewati usia pensiun. Mungkin dia memanggil kita untuk menyatakan pengunduran dirinya sambil juga menyerahkan tombak iblis kepadaku. Qian berspekulasi. Eugene bertanya dengan acuh, bagaimana aku bisa tahu? Meskipun aku hanya tahu dasar-dasar ilmu tombak. Tidak, itu tidak penting. Saya bisa mulai belajar spearmanship lagi. Jika saya akhirnya menerima tombak iblis, mungkin Sir Doines bahkan akan mengajari saya tombak secara pribadi. Qian menghela nafas penuh harap. Tombak iblis dan palu pemusnahan, saat Eugene mengingat senjata yang haus darah dan menakutkan itu, dia meletakkan tangannya di dalam jubah. Terkandung di dalamnya adalah pedang cahaya bulan, masih beristirahat di sarungnya. Meskipun Eugene bertanya-tanya apakah itu mungkin menunjukkan reaksi setelah kembali ke perkebunan utama, tidak seperti yang dia harapkan, pedang cahaya bulan tidak menunjukkan respons apapun. Eugene bersenandung sambil berpikir. Meninggalkan Qian, yang terus datang dengan tebakan yang lebih liar, Eugene kembali ke kamarnya di paviliun dan menarik pedang cahaya bulan. Pedang iblis sialan ini masih menyedot semua mana setiap kali dia menariknya. Eugene menyipitkan matanya dan menatap bilah pedang cahaya bulan, yang mengeluarkan cahaya redup. Sebuah fragmen kecil mengambang di bagian bawah bilahnya. Itu adalah pecahan pedang cahaya bulan yang dia menangkan di rumah lelang. Jika saya mengumpulkan semua fragmen, rasanya saya harus bisa mengembalikannya sepenuhnya. Fragmen itu telah ditemukan di Khazard Hills of Helmut. Karena dia harus mewaspadai Raja Iblis dari penjara, dia tidak bisa langsung pergi ke sana. Eugene mengingatkan dirinya sendiri, tidak perlu terburu-buru dengan sia-sia. Aku bisa menerimanya perlahan, tapi pertama-tama, aku harus menemukan makam Vermont. Pertama-tama, menyelesaikan ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Bahkan Patriark Klan Leonhardt tidak diizinkan memasuki makam, dan Eugene bahkan tidak tahu di mana makam Vermont berada. Gilead mungkin menuruti permintaan Eugene, tetapi anggota Dewan Tetua mungkin tidak. Apakah dia bisa menemukan kuburan Vermont sambil menghindari mata mereka? Kalau dipikir-pikir, setelah menemukan kuburanku sendiri, aku juga perlu menemukan kuburan Vermont, gumam Eugene sambil meletakkan Moonlight Sword kembali ke dalam jubahnya. Dari sudut pandang orang lain, Eugene mungkin tampak seperti perampok. Saya tidak menyangka bahwa saya akan meninggalkan perkebunan utama sekali lagi hanya beberapa hari setelah kembali. Eugene melirik patung Hamel dan batu peringatan yang telah ditempatkan di dalam jubahnya. Dan apa yang harus saya lakukan tentang ini? Eugene bertanya pada dirinya sendiri. Dia secara alami tidak ingin mereka dikubur selamanya, jadi dia membawa mereka bersamanya. Tapi sekarang dia tidak punya tempat untuk meletakkannya. Jika Gilead ada di sini, Eugene entah bagaimana bisa berbicara dengannya tentang ini, dan dia berencana untuk mendirikan mereka di suatu tempat di perkebunan utama. Tapi karena Gilead tidak ada di sini, itu tidak mungkin. Tidak,
Tunggu, Eugene menyeringai ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tidak seperti Eugene, Qian telah menghabiskan setengah hari bersiap-siap untuk pergi ke kastil singa hitam. Dia telah menyisir rambutnya dengan baik, melangkah lebih jauh dengan menggosokkan pomade ke dalamnya, sementara juga mengenakan gaun formal bergaya yang bahkan memiliki jubah yang melingkari bahunya. Apakah kamu pergi ke sana untuk pamer? Eugene bertanya dengan sinis. Apakah kamu pikir kamu akan pergi bermain di suatu tempat? Qian bertanya kembali. Dia mendecakkan lidahnya ketika dia melihat bahwa Eugene tidak berpakaian berbeda dari pakaian sehari-harinya. Faktanya, itu adalah pakaian yang sama dengan yang dikenakan Eugene sebelumnya hari itu. Satu-satunya perbedaan adalah jubah yang dia kenakan di atasnya, segala sesuatu yang lain adalah sama seperti sebelumnya. Eugene bahkan tidak membawa pedang bersamanya. Qian menyadari sesuatu, jubah itu. Itu adalah jubah kegelapan. Bahkan Qian pernah mendengarnya. Saat ini, dia merasa sangat iri dengan jubah Eugene. Karena jubah itu terlihat sangat keren, bukankah rasanya luar biasa jika jubah itu disampirkan di bahunya. Selain itu, ada juga berbagai mantra nyaman yang dipasang di dalamnya, dan bahkan memiliki subruang. Bahkan jika kamu menatapku seperti itu, aku tidak akan memberikannya padamu, Eugene memperingatkannya. Aku bahkan tidak akan memintanya, jawab Qian dengan bingung saat dia berjalan melewati Eugene. Gunung Uklas jauh dari ibu kota. Karena itu akan memakan waktu sekitar 1 bulan, bahkan naik kereta, mereka perlu mengambil gerbang warp. Gerbang warp ini juga bukan sesuatu yang bisa mereka gunakan sesuka hati. Agar mereka tiba di sana secara langsung, gerbang Lucy harus dibuka dari sisi kastil singa hitam. Gerbang telah dibuka, kata penyihir yang mengelola gerbang warp sambil melangkah keluar. Mana yang terkonsentrasi di dalam gerbang merobek lubang ke angkasa, dan jalan menuju Gunung Uklas yang jauh dibuka. Qian, pastikan untuk tidak memamerkan penampilan yang memalukan dan kembali dengan selamat, perintah Ancila. Nak, aku percaya padamu, kata Gerhard sambil menahan air mata. Bingung dengan kata-kata ini, Eugene harus melihat kembali ke Gerhard, apakah Anda benar-benar perlu menangis setiap kali saya pergi ke suatu tempat, ayah? Gerhard membuat alasan, itu karena kamu akan pergi hanya 3 hari setelah kamu kembali. Tapi itu tidak seperti aku pergi ke tempat lain. Aku hanya akan bertemu dengan para tetua keluarga kita, kan? Saya akan pergi ke sana, bermain-main sebentar, dan mengumpulkan uang saku, jadi jangan khawatir tentang saya, ayah, dan pastikan untuk tidak melewatkan makanan apapun. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Eugene menoleh. Kau mendengarkan, kan? Pastikan untuk menghibur ayahku agar dia tidak bosan, dan jika dia tidak nafsu makan, beri dia makan secara paksa. Petik 2. Ya, Tuan Muda, jawab Laman. Dia tampak sangat berbeda, setelah mencukur jenggotnya yang lebat dan mengenakan seragam kepala pelayan. Mengapa dia, seorang prajurit gurun yang gagah berani, perlu berpenampilan seperti itu? Laman sendiri tidak bisa benar-benar memahami alasan untuk ini. Apakah kamu tidak akan membawaku bersamamu? Laman bertanya ragu-ragu. Eugene hanya bertanya, mengapa aku membawamu bersamaku? Itu karena aku tangan kananmu. Sejak kapan kamu menjadi tangan kananku? Jika saya harus memilih seseorang, tangan kanan saya adalah Nina, bukan Anda. Jika itu masalahnya, haruskah aku mengikutinya? Tanya Nina sambil memiringkan kepalanya. Tersenyum pada kata-kata ini, Eugene melambaikan tangannya. Mereka bilang mereka hanya menginginkan Qian dan aku, jadi kenapa kalian semua terus mencoba mengikutiku? Eugene bertanya, berhentilah dengan omong kosong dan jaga baik-baik ayahku bersama Laman. Jika seseorang mencoba mengganggumu saat aku pergi, jangan simpan sendiri dan beri tahu Laman. Laman menggumamkan persetujuannya, dan matanya bersinar dengan tekad saat dia melirik ksatria dari klan Hati Singa. Tapi apakah dia bisa menang jika mereka bertarung? Tidak, di tempat pertama, mengapa ksatria klan Leonhard bahkan menggertak seorang pelayan belaka? Laman tampaknya tidak menyadari fakta ini. Ayo pergi, kata Eugene, menepuk punggung Qian saat dia menuju ke gerbang warp. Sudah sedikit gugup, Qian menatap punggung Eugene saat dia dengan tenang berjalan ke depan sebelum dengan cepat mengejarnya. Kemudian kedua sosok mereka ditelan oleh cahaya gerbang warp, dan lompatan jarak jauh dimulai. Setelah mengalami perasaan ini beberapa kali, Eugene tidak panik dan malah menikmati perasaan melayang melalui lengkungan. Namun, dia segera tidak punya pilihan selain panik. Ini adalah, gumam Eugene saat lengkungan mereka berakhir. Eugene meledak dengan kebingungan, apa yang mereka coba tarik ke sini? Jeritan Qian terdengar dari kejauhan. Eugene berbalik untuk mencari Qian. Di kejauhan, dia bisa melihat Qian jatuh di udara. Eugene juga berada dalam situasi yang sama. Setelah melewati gerbang warp, wajar saja bagi mereka untuk tiba di gerbang warp lain. Tetapi tepat pada saat ini, Eugene dan Qian malah tiba di tengah langit dan saat ini jatuh ke tanah. Tetap tenang, Eugene mencatat, tempat ini. Eugene melihat ke depan, matanya terpejam. Di bawah mereka terbentang pegunungan besar. Sepertinya semuanya dimulai dengan sensasi, gerutu Eugene dan membuka jubahnya. Dalam bahasa Korea, frasa ini adalah, semuanya mulai pedas.